Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Puji dan syukur, senang banget ya di hari yang baru ini. Pastor Andy, Tuhan kasih kesempatan, umur untuk masih bisa melayani Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, damai, damai, damai sejahtera bagimu sekalian dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini hadir pelayanan, doa, penguatan, dan kesaksian serta pembacaan kitab suci yang di dalamnya ada kasih Tuhan yang ampuni dosa-dosa orang yang datang kepada sungguh-sungguh bertobat, dan juga ada kesembuhan ilahi. Secara manusia mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan Yesusku, karena Dia sanggup menebus saya dari segala kejahatan, pelanggaran, aib dan dosaku, selamatkan jiwa masuk surga. Dia sanggup juga untuk sembuhkan sakit penyakit. Dan puji syukur, hari demi hari saya masih menyaksikan bagaimana Tuhan Yesusku yang saya beritakan, yang saya layani, sanggup menyembuhkan sakit penyakit, ampuni dosa, lepaskan dari yang jahat, bebaskan orang jiwa dari belenggu setan dan roh jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang tak terbatas ada di tengah-tengah kita. Datang pada Yesus, Dia Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap jiwa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersama-sama. Kami percaya Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah penolongku, Engkaulah penyembuhku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur banget kesempatan ini menikmati kasih-Mu. Kami mau sungguh-sungguh untuk memuji, untuk menyembah-Mu Tuhan, dan juga membagikan kasih-Mu kepada sesama kami, agar lebih banyak orang yang boleh mengenal, merasakan cinta kasih, kedamaian dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan,
Silakan sebelum pastor akan memuji Tuhan, mengajak saudara mendengarkan pujian penguatan. Silakan di-share, tap-tap layar, diposting ulang, dibagikan, sehingga banyak orang masuk ke room live ini dan mereka juga boleh mengalami yang namanya pertolongan rahmat Tuhan. Amin. Jiwa kami haus Tuhan, kami rindu akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Siapa yang haus akan Tuhan saya? Jiwaku rindu akan cinta. Siapa yang rindu akan Tuhan? Saya. Siramilah taman hati mereka yang rindu haus ini, agar cinta kepadamu Tuhan bersemi di hati kami. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Namamu kan kuukir di hati, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya untuk-Mu, Yesus. Ku mau setia selamanya. Yang mau setia katakan amin. Setia sama Tuhan Yesus karena Dialah kekekalan kita. Amin, puji syukur. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Halo semuanya. Siramilah taman hati mereka yang haus dan rindu ini ya Tuhan Roh Kudus, agar cinta kami kepadamu tumbuh dan bersemi dan berbuah. Jiwaku haus akan kasih-Nya. Jiwaku rindu akan cinta-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan. Siramilah tanah hati yang kering ini, agar kuasa-Mu terjadi saat ini. Oh Yesus,
kekasihku, hanya Engkau. Namamu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya untukmu. Tuhan, aku belajar, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selama-lamanya. Ikut Tuhan, kita belajar setia. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena Tuhan baik. Ketika rame-rame, karena Tuhan baik. Ketika rame-rame, karena Tuhan baik. Indahnya kasih Tuhan. Firman Tuhan, ya, sebuah kebenaran yang saya dapatkan, sebuah pencerahan dan tentu penguatan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit yang buta. Kalau saudara-saudara di antaranya ada yang sedang sakit hari ini, firman ini sangat bagus dan menguatkan kita sekalian. Kalau ada keluargamu yang sakit dan butuh penguatan, silakan saudara-saudara, ketika pujian ini pastor akan bawakan, akan menyentuh setiap hati Anda, termasuk orang sakit. Saudara, saya kasih kesempatan sekian detik, share, posting ulang, bagikan di tab layar agar memeriahkan live ini. Lebih banyak orang bergabung, bukan hanya ratusan ribu, tetapi jutaan orang-orang boleh merasakan kasih Tuhan Yesus. Ada yang komentar di YouTube, dompetku sakit. Itu namanya kamu sedang terkena sakit kanker, alias kantong kering. Puji Tuhan. Ya, dalam sini ada juga berkat-berkat. Banyak kesaksian kok. Karena saya juga dulu mengalami bagaimana masa-masa sukar. Tapi ketika saya mulai bertobat, hidup benar, hari ini saya dan semua orang tahulah yang ikut live ini, ratusan ribu orang, jutaan follower. Saya hamba Tuhan yang sangat diberkati. Saya tidak minta Anda sama sekali uang atau apapun juga. Saya melayani, bukan cari uang. Saya melayani, membagikan uang jika perlu. Membagikan berkat-berkat Tuhanku yang nyata, yang sudah memberkatiku. Silakan saudara share ini bukan bicara soal cari cuang ya. Saya juga tidak minta gift kepada saudara, saya minta saudara share agar apa? Agar saudara-saudara juga ikut ambil bagian di dalam melayani. Supaya kalau ada keluargamu, karena jujur hari-hari ini banyak sekali orang datang, ndak kepegan. Jadi lewat live stream ini saya melayani secara universal, kiranya semua boleh tersentuh dan puji Tuhan. Lewat live streaming banyak orang-orang yang disembuhkan. Sebuah pesan dalam pujian, jangan pernah menyerah atas kerasnya hidup, tantangan, atau pergumulan yang kau hadapin hari ini. Ada Tuhan, engkau tidak sendiri.
You are not alone. Bahasa Inggris nih. Ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Thank you Johnson. Bagi yang setia dan percaya. Katakan, ku tak akan menyerah. Apapun yang aku sedang hadapin hari ini, aku gak boleh menyerah. Ketika ada keluargamu, orang terkasih sedang koma di ruang ICU, jangan berhenti percaya. Jangan menyerah. Katakan, ku tak akan menyerah. Aku mau terus berdoa. Aku percaya mujizat Tuhan nyata untuk keluargaku yang sedang di ICU saat ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, kadang ada air mata, tetapi Dia berjanji, bless you Gunawan, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat kita percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Yuk kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di Time for
Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti saya tadi sampaikan lebih awal, saudara silakan di-share saat ini karena firman Tuhan akan tersampaikan. Firman Tuhan mengandung penguatan, kuasa, kebenaran yang memerdekakan Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun berada, firman Tuhan datang untuk melawat hidupmu, termasuk saudara-saudara yang sedang ada di rumah sakit oleh karena gangguan kesehatan. Hari ini ada lawatan Tuhan melalui firman Tuhan Yesus. Thank you Sri Leni, bless you, puji Tuhan. Baik, terima kasih yang sudah men-share, yang sudah membagikan, yang sudah bantu tap-tap layar di TikTok, yang sudah posting ulang. Terlebih saudara yang mau berbaik hati, kalau merasa terberkati, silakan di-subscribe di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV. Nyalakan lonceng notifikasinya agar saudara-saudara bisa dilayani dan didoakan saudara-saudara yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, firman Tuhan diambil dan dibacakan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Sekali lagi, saudara silakan ketik Markus pasal 10 ayat 46 hingga 52. Saudara ketik firman Tuhan lalu share. Lantas pastor membacakan firman itu. Jadi saudara ketik, kenapa? Supaya firman itu masuk di hatimu, membantu mengingat. Share wujud nyata langsung melayani. Dengar firman supaya apa yang kau dengar itu bisa tersimpan di dalam hatimu. Markus 10 46 sampai 52. Di sini kisah Yesus menyembuhkan penyakit dari seorang bernama Bartimeus. Seperti apa? Selamat mendengarkan Markus 10 ayat 46 hingga 52. Ada tertulis, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Siapa yang dipanggil?
yang tadi berseru tidak tahu malu, yang berseru lebih keras lagi ketika orang menyuruhnya diam, dipanggil oleh Yesus. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Glory to God. Kisah yang baru saja kita baca adalah kisah nyata bagaimana ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Saat dia mendengar Yesus lewat, pengemis buta ini yang bernama Bartimeus, dia berteriak sekuat tenaga sampai muncrat kali ya. Nggak peduli dia EGP, dia mau sembuh. Dia berteriak sekuat tenaga, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kalau bahasa Makassar, karena saya lahir besar di Makassar, saya tahu persis dialeknya. Kira-kira gini, "Yesus anak Daud, Pak Mopo rangka kodong." Panjang, berarti itu sungguh-sungguh. Dari kisah yang kita baca tadi, saya mau sorotin di sini. Dan ini akan jadi berkat banget bagi setiap pemirsa sekalian. Dan saya yang menyampaikan ini menjadi penguatan. Tentang apakah itu? Tentang ini. Ketika Bartimeus berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam, menyuruh dia untuk psst. Kenapa? Why? Inilah yang seringkali membuat Tuhan sedih. Dan saya juga sebagai anak Tuhan yang belajar melayani Tuhan juga ikut sedih akan hal ini. Kenapa? Banyak orang yang mengkotak-kotakan, membeda-bedakan. Awas ya, jangan gereja juga ikut-ikutan beda-bedakan orang.
Kita melayani harus dengan kasih, tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh si kaya dilayani, si miskin dicuekin, tidak boleh. Melayani itu pengabdian, pengorbanan, bukan cari cuannya, bukan. Orang-orang menyuruh dia diam karena menurut mereka orang seperti dia tidak pantas digarisbawahi. Kadang-kadang kau mengalami hal ini, tidak pantas. Tidak pantas diampuni, tidak pantas disembuhkan, tidak pantas didengar doamu, tidak pantas dijawab pergumulanmu. Tuduhan-tuduhan itu datang, kadang audible, telinga terdengar, kadang di dalam hatimu, kadang di pikiranmu mengintimidasimu. Siapa lu? Nggak pantas. Itu yang terjadi kepada Bartimeus, seorang yang harus kudus ditolong, tapi orang di sekitarnya justru berkata, jangan kamu ganggu dia, kamu gak pantas ganggu Yesus, kamu gak pantas minta sesuatu kepada Yesus. Namun di sini saudara, tangkap baik-baik, makan baik-baik ini bagian. Namun bukannya diam, Bartimeus semakin keras berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Iman sekalipun terjepit, dia tetap akan bersinar. Imanmu sekalipun 1000 orang berkata tidak mungkin alias mustahil, imanmu tetap bisa berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1 juta vonis dokter berkata, kamu mati, hidupmu tidak lama lagi. Tapi satu kata saja dari Sang Raja, Sang Pemilik hidup kita, berkata, hidup, kamu tidak akan mati karena penyakit, melainkan akan hidup, diberkati umur panjang, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Inilah yang ditunjukkan, dan saya mau sampaikan pada saudara, seorang pengemis buta bernama Bartimeus, sekalipun dia dianggap tidak pantas oleh orang di sekitarnya, tetapi iman, kepercayaannya, harapannya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dia tidak pudar. Dia bahkan berteriak, speak up, lebih kencang lagi, Tuhan, tolonglah aku. Apakah sia-sia? No. Alhasil ada hasilnya. Yesus mendengarkan doa. Yesus mendengarkan seruan. Apa yang menjadi kerinduan orang yang datang kepadanya? Yesus berhenti toh karena mendengar, dan Yesus memanggil Bartimeus secara khusus loh. Wow, keren sekali. Kalau hari ini engkau mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dan secara khusus, doamu dijamah, dijawab,
oleh Tuhan, itu keren sekali. Ada hubungan pribadi terjadi. Tuhan hendaki sebetulnya hubungan. Tidak selalu saudara meminta doa kepada hamba Tuhan. Oke, awal-awalnya hamba Tuhan membantu mendoakan. Setelah engkau mengalami kasih Tuhan, jamahan Tuhan, jawaban doa, saudara mesti membangun hubungan. Ya, saudara mesti juga mulai secara pribadi ada persekutuan kasih kepada Tuhan lewat doa-doa pribadimu. Jangan terus bergantung kepada manusia. Kasihan manusia hamba Tuhannya, nanti dikultuskan dia jadi salah, dan juga kasihan kamu karena kamu tidak bertumbuh secara benar rohanimu. Di sini kita melihat Yesus secara pribadi memanggil Bartimeus, lalu apa? Lalu menyembuhkannya. Ketik rame-rame, lalu menyembuhkanku. Ketik rame-rame, lalu menyembuhkanku. Setelah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, engkau pasti mendapat jawaban. Itu jawabannya yang aku ketik tadi. Lalu menyembuhkanku. Kalau doamu adalah kesembuhan dan engkau sedang sakit, ketik rame-rame, lalu menyembuhkanku. Bapak Ibu yang terkasih, renungan ini sangat indah bagi setiap kita. Mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengabaikan seruan orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Saya ulangi, sekalipun dunia tidak menganggap Anda atau diremehkan, Tuhan itu tidak mengabaikan seruan doamu, termasuk pertobatanmu. Apabila di hari kemarin engkau ada buat aib, salah, hilaf, dosa, kejahatan, pelanggaran, dan dengan kesungguhan hati engkau mau sungguh-sungguh benar-benar bertobat, minta ampun sama Tuhan, berdoa, datang kepada berseru, dengarkan ini. Saya hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengungkapkan bahwasanya Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan orang-orang yang datang kepadanya, sekalipun orang itu tidak dianggap oleh dunia. Kalau ada di antara saudara yang menyaksikan ini tidak sengaja FYP di medsos Bapak Ibu sekalian, atau engkau scroll muncul pelayanan doa ini, tidak kebetulan engkau ada dalam rencana kasih Tuhan untuk dipulihkan, dibenarkan, disembuhkan, dan diselamatkan sama Tuhan Yesus. Ketika engkau melihat ini, engkau mungkin sedang terbaring di rumah sakit, entahkah menjaga keluargamu, ataukah engkau sendiri karena sangat butuh penguatan, dan ini menjadi pelayanan penguatan bagi rohani saudara. Dengarkan ini, tidak kebetulan. Hari ini saya berdoa, ya Tuhan, biarkan menjadi waktu
waktu yang tepat untuk dimana seruan doa mereka, ketika mereka mulai berseru, mereka mulai berdoa, mereka datang kepadamu, mereka meminta, Tuhan, kalau orang lain Tuhan tolong, mereka pun juga Tuhan tolong. Tuhan Yesus itu tidak melihat kamu dari kacamata orang-orang memandang kamu. Tuhan Yesus itu melihat kamu dari dalam hatimu. Manusia kita bisa kecoh dengan penampilan mulut manis. Tapi Tuhan melihat hatimu dan Dia tahu isi hatimu, Bapak Ibu yang terkasih. Ketahuilah hari-hari ini, zaman apa sekarang? Rame-rame orang berkata, zaman Yudas Iskariot. Hari-hari ini dunia memberi pesan kepada manusia untuk mulai diam. Tidak perlu bicara tentang iman. Tapi bagi saya merasa terpilih oleh Tuhan, maka saya melayani, merespon panggilan Tuhan. Sampai Tuhan panggil saya pulang ke rumahku di sorga, karena sudah jadi nanti waktunya tiba. Saya akan terus berbicara tentang kasih Tuhan. Saya akan terus bicara soal iman yang menyelamatkan only by Jesus. Saya akan terus bicara bagi orang-orang sakit ada harapan oleh bilur Yesus, kasih-Nya, kuasanya tidak berubah. Sekalipun dunia menyuruhku diam, tapi saya tidak akan diam, menceritakan kasih Tuhan, memperkenalkan siapa Yesus, tentu dengan caraku yang santun, yang beretika, beradab, memberitakan kasih, tidak boleh di dalamnya menjelekkan orang lain, tidak boleh menyerang agama lain, apalagi menjelek-jelekan. Itu tidak sinkron. Yang disampaikan kasih, tapi ujung-ujungnya membuli, itu tidak seperti itu. Saya menyampaikan firman oleh karena kasih. Saya manusia tidak layak, tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini dan saya menerimanya, sehingga Tuhan datang melayakkan saya. Dan hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, sekalipun situasi-situasi yang kau alami membuatmu sudah tidak bisa berkata-kata lagi oleh karena beban, pergumulan, atau penyakit, jangan engkau diam. Tetaplah berdoa, berbanyak mengucap syukur, datang berseru kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam. Percayalah, Tuhan pasti mendengar dan memanggilmu secara pribadi untuk berkata apa yang engkau mau. Dan kalau engkau sakit, kasih tahu sama Tuhan, Tuhan, aku mau sembuh. Kalau jiwamu sedang sakit, kasih tahu Tuhan, pulihkan jiwaku. Karena satu ayat lagi saya bacakan dari kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-18. Tercatat di sana janji Tuhan,
bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Sekali lagi, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa. Jadi ketika engkau berdoa, engkau sudah bisa menghampiri Tuhan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Renungan ini kiranya menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman yang sudah kami dengar menyembuhkan kami semuanya. Dan kami akan berkata, sekalipun situasi menekan kami dan kelihatan tidak ada harapan, kami akan tetap berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus. Kalaupun di sekitar kami sudah mulai tawar hati dan berkata, diam sudah, pakai logikamu, jangan doa melulu. Tetap kami akan tidak diam, kami tetap akan berdoa. Karena kami percaya kekuatan doa orang benar yang diberkati Tuhan sangat besar kuasanya. Sebentar kami pun akan menyaksikan, mendengar bagaimana kanker itu hilang. Satu penyakit yang sampai hari ini secara medis, secara ilmu pasti belum ditemukan obatnya. Tetapi obat yang dari surga lewat doa. Tabib yang ajaib Tuhan Yesus. Ketika engkau berdoa, Dia mendengarkan doa-doamu. Dalam nama Yesus, mampirlah, dengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong, Bartimeus Tuhan tolong. Hari ini Bapak Ibu sekalian, pujian ini menghantar kita menaikkan doa masing-masing. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkah-Mu. Di hadapan tahta rahmat, aku berdoa, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolonglah. Panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jawab please Tuhan, jawab doa.
Engkau yang sedang terbaring sakit di ruang ICU, yang sedang ada di ruang perawatan bangsal rumah sakit, atau di kamar-kamar yang sedang dalam kondisi lemah, bukalah dua tanganmu. Ada kasih Tuhan yang menjamahmu saat ini. Ini saja andalanku, angkat tangan, ku naikkan doaku. Hatiku yang percaya, buatlah sembuh. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Silahkan Bapak Ibu yang masih mau berdoa, kalau saudara punya pergumulan, saatnya doa masing-masing secara pribadi. Pujian ini akan menghantar setiap kita untuk tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Tuhan yang mendengarkan seruan Bartimeus, Tuhan juga mendengarkan seruan doa kita. Berseru lebih keras lagi, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, tolong jamah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Makasih. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, dengar
dengar doaku, please lah ya Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Puji Tuhan, doa-doaku Tuhan dengar. Seruan Bartimeus Tuhan dengar. Permohonan doa Cornelius Tuhan dengar. Hari ini doamu Tuhan dengar. Ini saja andalanku. Aku mau berdoa padamu. Hatiku yang penuh harap, Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, please dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, please, please, please. Jamah tubuh kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Orang lain Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong kita. Jawab doaku. Amin. Semua terberkati dan masing-masing kita sudah berdoa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang akan minum obat, minum vitamin, dan saudara juga yang mau diberkati air minum sebelum minum obat, minum vitamin, atau saudara-saudara yang mau air berkat, puji Tuhan, siapkan sekarang sambil pastor akan juga mempersiapkan air. Dan saudara juga kalau mau diberkati minyaknya, silakan saudara bisa pegang seperti ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setelahnya silakan Bapak Ibu angkat dan saya berdoa mohonkan berkat untuk air minum dan minyak ini diberkati sehingga waktu engkau minum menjadi air kesembuhan di tubuhmu. Puji dan syukur. Angkat saat ini. Ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tersampaikan. Pujian sangat menguatkan dan kami merasakan hadirat-Mu begitu nyata. Tuhan, mohonlah berkat-Mu untuk air minum dan minyak ini. Berkatilah tubuh kami, berilah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalir menyembuhkan orang sakit. Aliran kasih Tuhan membebaskan mereka yang sedang dalam pergumulan
dalam kesulitan, dalam kesusahan. Ini hadir pelayanan karena berkat Tuhan dan Tuhanlah yang menyertai, sehingga mereka yang susah, mereka yang sakit mendapat pertolongan melalui pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jiwa yang bertobat, setiap jiwa yang disembuhkan, Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Tidak ada sedikit pun Andi Simon punya peran dalam menyembuhkan Anda, tetapi kuasa kasih Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan Anda sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyaksikan dengan iman ada ribuan orang-orang sakit, orang-orang susah dibebaskan, kuk perhambaan dilepaskan, dan mereka menjadi ciptaan yang baru. Diberkati sehat selalu, dan bagi mereka yang percaya hidup dalam pertobatan, engkau diberkati dengan umur yang panjang untuk menjadi saksi. Puji dan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur buat air berkat dan minyak urapan ini. Amin. Silakan diminum saat ini karena air di tangan saudara sudah diberkati. Puji Tuhan. Sampai muncrat. Rasanya ya air yang kita minum dalam tubuh masuk, tapi itu segarnya seger banget. Bukan masalah air mineralnya, bukan masalah air masaknya berapa tingkat kepanasan atau tingkat birunya apinya, tapi bicara soal air yang diberkati nama Tuhan Yesus. Ada manis-manisnya tuh kan, banyak yang juga mengalami sensasi-sensasi yang ajaib. Itu keajaiban. Nanti sebentar saudara akan dengar keajaiban-keajaiban bagaimana sakit-sakit itu pergi, sakit-sakit sembuh instan, ada yang proses, tapi intinya ini air berkat. Dan intinya secara umum kami memberi pelayanan air minum gratis. Saudara-saudara di Balikpapan mau ambil tiap hari untuk konsumsi sendiri, silahkan, tidak diperjualbelikan. Saudara mau datang ke kebaktian hari Minggu juga mau ambil, kadang-kadang pesta ketika ada berkat saya belikan kemasan khusus, saya bagikan. Dan semua itu menjadi berkat bagi orang, banyak yang bawa sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Dan banyak kesaksian, mereka boleh terberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Iya, baik, saya sekarang akan doa mohon berkat. Habis ini saudara yang mau kerja, kerjalah. Yang mau sekolah, sekolah. Yang mau ke pasar. Nanti pastor akan menyaksikan keajaiban doa setelah doa berkat ini. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang engkau kerjakan disertai oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup